terhubung. Baik, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang posisinya di mana ini, Habib? Sedang di rumah aja. Sudah terhubung. Baik, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang posisinya di mana ini, Habib? Sedang di rumah aja. Baik, sebelum menyampaikan materi, tentunya saya ingin membacakan kurikulum vitae singkat dari Habib Hussein Jafar Al-Haidar, di mana beliau merupakan dai, penulis, dan konten kreator di akun YouTube-nya yaitu Jeda Nulis. Teman-teman tentunya wajib subscribe ya. Dan juga Direktur Akademi Kebudayaan Islam Jakarta dan aktivis Gerakan Islam Cinta dengan yang kajian yang terkenal yaitu Pemuda Tersesatnya. Tentunya di sini pasti banyak sekali pemuda-pemuda tersesat nih. Oke. Ya, untuk mempersingkat waktu kepada beliau, Habib Hussein dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangannya. Senang sekali berada di tengah-tengah teman-teman dari BEM Unsik dan seluruh peserta pada siang hari ini. Dan salam hormat saya kepada Bapak Rektor Unsik, Bapak Dr. G. Haji Mukhattab Hamzah. Kemudian salam hormat juga kepada guru saya, Bapak Dr. Fahdin Faiz, dan salam cinta untuk seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini. Sebenarnya sudah dipaparkan secara rapi dan gamblang oleh Pak Fahrudin Faiz tadi soal dialektika yang terjadi antara sains dan agama, sehingga sebenarnya itu sudah bisa jadi pegangan. Jadi mungkin saya hanya melengkapi saja dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya apa yang disampaikan oleh Pak Fahrudin Faiz dalam bentuk contoh sejarah dan perdebatan-perdebatan yang mungkin ada. Nah, pertama-tama saya ingin mengawali dari klasifikasi yang dibuat oleh Ian G. Barbour. Ian G. Barbour ini salah satu sarjana yang secara serius meneliti dan menulis beberapa karya tentang hubungan sains dan agama. Di antaranya yang paling populer kemudian dia melahirkan 4 tipologi relasi agama dan sains. 4 tipologi tersebut yaitu yang pertama adalah tipologi konflik, yang kedua adalah tipologi independensi, kemudian yang ketiga adalah tipologi dialog, dan yang keempat adalah tipologi integrasi. Nah, saya akan mengawali dari tipologi konflik terlebih dahulu. Nah, ada satu era di mana hubungan sains dan agama itu seolah-olah hubungannya konflik. Jadi dia saling menegasikan satu sama lain. Dia saling menegasikan satu sama lain dan saling mengklaim bahwa yang satu benar dan yang lain salah. Agamawan mengklaim agama itu benar dan sains itu salah. Dan ini bukan kategori zaman, walaupun ada satu zaman di mana kemudian konflik itu terjadi, tapi sepanjang zaman selalu saja ada agamawan-agamawan atau ilmuwan-ilmuwan yang membangun relasi antara agama dan sains berbasis konflik. Misalnya salah satu yang paling populer adalah pada tahun 1633 di mana Galileo itu
Gereja Katolik Vatikan pada saat itu karena temuan-temuan saintifiknya. Jadi karena temuan saintifiknya soal bumi, kemudian Galileo dihukum mati karena dianggap bertentangan dengan iman Gereja Katolik pada saat itu. Meskipun kemudian pada tahun 1900-an Paus Yohanes II kemudian mengakui bahwa Gereja Katolik Vatikan pada saat itu salah dan akhirnya meminta maaf. Bahkan pada tahun 2009 Galileo diabadikan oleh Gereja Katolik Vatikan menjadi bapak dialektika iman dan akal. Nah ini puncaknya di mana kemudian Gereja Katolik Vatikan menyadari dan mengakui bahwa iman dan akal itu bisa berjalan beriringan, bahkan bisa terintegrasi satu sama lain tanpa egoisme, sehingga terjadi konflik seperti yang terjadi pada tahun 1633. Dan begitu juga sebenarnya dalam konteks Islam. Dalam konteks Islam kita sebenarnya bisa mengutip Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, man dhanna anna al-munazahara fil ibtal hada min ad-din faqad jana al-ala ad-din wa dafa'a amrahu. Kata Imam Ghazali bahwa siapa yang menolak fakta saintifik, maka dia telah melakukan tindakan kriminal terhadap agama yang justru akan melemahkan agama. Jadi sedari awal Imam Ghazali itu sudah menegaskan bahwa fakta-fakta saintifik itu tidak boleh ditolak atas nama agama, karena itu adalah tindakan kriminal terhadap agama. Mengapa? Karena pertama, metodologinya sudah berbeda. Sains itu bersifat material pendekatannya, sedangkan agama itu pendekatannya berbasis nas paling tidak. Kemudian atau imateri. Kemudian yang kedua paling tidak, sains itu bersifat dinamis, sedangkan agama itu bersifat statis. Sehingga tadi dikasih contoh. Misalnya, apa yang paling kecil di muka bumi ini? Dulu disebutnya atom. Oh, atom itu zarah berarti. Ternyata kemudian ada yang lebih kecil dari atom. Ada proton, neutron. Maka zarah berarti apa? Dulu yang menyebutkan bahwa atom berarti salah. Ternyata zarah itu adalah proton dan neutron. Terus lagi penemuan ada yang lebih kecil. Sehingga kemudian tidak seharusnya apa yang ada di dalam Al-Quran yang bersifat statis itu menghukumi atau menjelaskan tentang temuan-temuan sains yang sifatnya dinamis. Nah, ada juga yang sebaliknya, di mana kemudian saintis menjadi sekuler atau bahkan menjadi ateis, menganggap agama itu tidak penting. Salah satu nama yang paling populer tentang hal ini adalah Darwin. Kemudian kalau yang terbaru adalah yang wafat beberapa tahun lalu, yaitu Stephen Hawking. Mereka itu adalah ilmuwan-ilmuwan ateis yang menganggap kemudian agama tidak memiliki signifikansi apa-apa. Bahkan keberadaan Tuhan pun tidak diakui oleh saintis tersebut. Meskipun kalau kita melihat faktanya, ini tidak selamanya begitu. Karena ada nama-nama besar saintis lain, seperti Copernicus, seperti Galileo, seperti Isaac Newton, Robert Boyle, Blaise Pascal, Johannes Kepler, Michael Faraday, Gregor Mendel, dan masih banyak lagi nama-nama lain dari saintis yang dia sangat taat beragama. Salah satu juga yang paling populer adalah Albert Einstein.
seseorang yang sebenarnya sering kali dituduh ateis, padahal dia mengatakan secara jelas bahwa dia seorang teis. Hanya saja bedanya, dia tidak meyakini Tuhan personal, tapi meyakini Tuhan personal. Nah, maka kemudian sebenarnya tidak ada konflik antara, tidak perlu adanya konflik antara agama dan sains. Karena secara fakta banyak agamawan yang sangat peduli kepada sains, sangat taat kepada sains, sehingga misalnya sekarang NU, Muhammadiyah, dan MUI itu sepakat bahwa kita harus taat prokes. Bahkan kita tidak boleh Jumatan kalau di zona merah atau kita dalam keadaan sakit. Karena dikhawatirkan akan menjadi penyebar atau terkena sebaran virus COVID-19. Ini kan bentuk ketaatan agamawan terhadap temuan-temuan sains. Dan di sisi lain, ada nama-nama yang tadi saya sebutkan, nama-nama ilmuwan yang sangat religius, bahkan memegang teguh agamanya. Karena mengapa? Karena yang menyebabkan konflik itu adalah agama yang sifatnya tidak ilmiah, tapi dogma. Jadi ketika ada penjelasan-penjelasan tentang agama, dia sifatnya ya harus diterima. Penerimaannya seperti apa? Yaitu tidak dibahas. Tapi dia mutlak harus diterima, sehingga tidak ada penjelasan-penjelasan ilmiah atau backup ilmiah yang menyebabkan agama menjadi kaku dan menjadi keras terhadap para pemeluknya. Ya seperti yang beberapa waktu lalu, jangan takut corona, tapi takutlah kepada Allah. Itu kan bagian dari dogma. Karena agama tidak diposisikan dan tidak dijelaskan secara ilmiah. Begitu juga sebaliknya. Ilmu yang menjadi dogma, yang kemudian ini menjadi satu sebutan khusus yang disebut dengan saintisme, yaitu saintis yang bukan lagi menganut naturalisme secara metodologis, tapi menganut naturalisme itu secara ontologis. Nanti kita sedikit bahas soal naturalisme metodologis dan naturalisme ontologis. Jadi masalahnya kemudian di sana. Sedangkan dalam agama itu sendiri, kalau kita bicara dalam konteks agama Islam, maka konflik antara sains dan agama itu relatif tidak ditemui dalam sejarahnya. Karena mengapa? Karena misalnya orang-orang atau tokoh yang digadang-gadang menjadi penyebab matinya filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam, yaitu Imam Ghazali, itu pun secara jelas tadi menyatakan kita harus menerima temuan-temuan sains, dan siapa yang menolak atas nama argumen-argumen agama, bukan atas nama argumen-argumen saintifik, tapi atas nama argumen-argumen agama, maka dia telah melemahkan agama dan tindak kriminalitas terhadap agama. Sehingga kalau ada yang mempopulerkan Imam Ghazali sebagai orang yang anti filsafat dan anti sains, sebenarnya tidak benar. Sebab beliau sebenarnya anti kepada beberapa filosof dengan pandangan-pandangannya yang sifatnya Aristotelian, khususnya yang dikritik oleh beliau dalam Tahaffudzul Falasifah, itu adalah filosof-filosof seperti Ibnu Sina yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai teologi yang sebenarnya menurut Imam Ghazali itu bersifat ilmiah. Jadi tidak bertentangan seharusnya dengan filsafat. Jadi tradisinya pun tradisi ilmiah. Karena ketika Imam Ghazali menentang pandangan-pandangan para filosof dalam beberapa hal, beliau juga harus berfilsafat. Nah, ini tradisi yang baik, tradisi yang sekarang hilang di tengah-tengah kita, tradisi agama yang sudah tidak lagi ilmiah. Kita menentang orang-orang yang berbeda dengan kita dengan pendekatan yang sesat logika atau fallacy. Jadi ketika kita
setuju sama pandangan seseorang, yang dikulik itu adalah hal-hal yang sifatnya pribadi. Sehingga kritiknya bukan bersifat ilmiah, tapi kritiknya bersifat personal. Oh ya pantas karena orang itu begini dan begitu. Oh karena dia itu kuliahnya di sini dan di situ. Oh karena ini dan itu yang sifatnya personal. Bukan sifatnya ilmiah yang membantah pandangan seseorang tersebut. Nah, selanjutnya, jadi dari mana kemudian pandangan konflik ini berkembang? Saya ingin membahas bahwa kalau kita mengamati tentang hubungan konflik antara agama dan sains, itu secara umum yang menjadi keberatan dari kedua belah pihak atau dua masalah mendasar. Yang pertama adalah tentang penciptaan atau kosmologi dan evolusi. Kemudian yang kedua adalah kausasi atau tentang hukum alam yang kemudian dipertentangkan dengan isu mukjizat dalam agama atau isu doa yang bisa merubah ketentuan. Kita berdoa kemudian berubah nasib kita. Padahal secara hukum alam seharusnya tidak berubah. Maka pada dua hal ini, pada poin penciptaan dan kausasi, terjadi bentrokan atau sesuatu yang dianggap konflik antara agama dan sains. Dan memang kalau dalam konteks Islam, dua hal itu merupakan syahadat kita, yaitu kita mengakui kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta segala sesuatu, dan kita mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang salah satu pertanda utamanya adalah beliau dibekali dengan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita meyakini segala sesuatu ini tidak diciptakan oleh Allah sebagaimana rekayasa dari para saintisme, atau hukum alam ini sifatnya deterministik, mengikat dan tertutup sehingga tidak ada ruang bagi mukjizat, maka berarti kita membatalkan syahadat kita bahwa pencipta segala sesuatu adalah Allah dan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang dibekali dengan mukjizat. Tapi kemudian kalau kita amati, yang terjadi sebenarnya bukan konflik antara agama dan sains dalam dua hal mendasar itu, tapi konflik antara agamawan atau teolog biasanya dengan saintis, dengan para saintis yang meyakini saintisme, yang meyakini bahwa segala sesuatu bersifat sains dan agama tidak memiliki ruang lagi di muka bumi ini. Atau agamawan yang teologis tertentu yang kemudian menutup ruang bagi sains, bahwa segala sesuatunya ini di bawah kekuasaan Allah dan sains itu menjadi tidak penting. Nah, soal konflik ini problemnya adalah sebenarnya kesalahan berpikir atau kejumutan berpikir dari dua kelompok. Munculnya dari egoisme dari dua kelompok. Sehingga dua kelompok ini jangankan dengan antara saintis dengan agamawan, antara saintis dengan saintis lain mereka berkonflik. Antara mereka saintis naturalis dengan saintis yang meyakini agama mereka berkonflik. Atau antar sesama agamawan juga berkonflik. Misalnya tadi sudah disinggung oleh Pak Fahrudin Faiz tentang konflik yang kemudian disebut dengan mihnah antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah atau dengan Jabariyah. Itu juga di antara teolog kan juga menegasikan. Teolog yang satu menyesatkan teolog yang lainnya, teolog yang lainnya menyesatkan teolog yang satu. Itu terjadi karena apa? Karena ketertutupan dalam pola pikir mereka. Jadi sebenarnya konflik itu bisa terjadi antara saintisme dan agamawan, ya karena memang mereka di antara mereka juga sering mengalami konflik. Sehingga masalahnya bukan pada sains dan agama, tapi pada pribadi keduanya, kelompok keduanya yang memang tertutup dalam pemikirannya. Yang sumbernya adalah ego itu sendiri.
Nah, kemudian mari kita coba buktikan bahwa sebenarnya pada dua hal itu, kausasi dan penciptaan, sebenarnya tidak ada masalah antara sains dan agama. Ada ruang pertemuan antara sains dan agama pada keduanya. Pertama adalah soal penciptaan. Agama meyakini satu ketetapan klasik bahwa ex nihilo nihil fit. Ketiadaan hanya memunculkan ketiadaan juga. Maka semua keberadaan muncul itu dari bukan ruang kosong, tapi dari satu keberadaan lain. Sehingga mustahil ada satu keberadaan yang muncul dari ketiadaan. Itu konsep dasarnya terlebih dahulu dalam agama. Kemudian sehingga bagi agamawan nggak mungkin segala sesuatu ini terjadi tanpa ada yang mendesain, tanpa ada yang menciptakan, atau muncul dari ketiadaan semata. Nggak mungkin bagi agamawan, dan itu sangat rasional. Nggak mungkin sesuatu muncul dari kekosongan, karena itu juga bersifat filosofis. Sehingga kemudian ada dua kecenderungan. Dunia ini by chance atau by design. Didesain atau karena kebetulan belaka. Kalau yang by design itu adalah keyakinan para agamawan. Yang by chance itu biasanya diasumsikan sebagai keyakinan para saintis. Tapi sebenarnya keduanya ini tidak seharusnya diposisikan dalam posisi yang sifatnya konflik atau yang sifatnya biner, saling menegasikan satu sama lain atau saling meniadakan satu sama lain. Karena gampangnya seperti ini. Sesuatu itu yang disebut sebagai alam semesta oleh saintis, kemudian sumbernya dari mana, mereka tidak bisa membuktikan. Sejauh yang bisa mereka buktikan adalah ini semua ada karena kebetulan. Mengapa? Karena wilayah sains hanya pada aspek-aspek yang sifatnya materi. Sehingga mereka nggak bisa mengklaim bahwa, oh ini munculnya dari Tuhan atau bukan dari Tuhan, nggak bisa. Mereka mentok hanya bisa mengatakan bahwa semua yang terjadi ini sifatnya adalah kebetulan. Kemudian agama tanpa menegasikan semua yang disebut oleh sains ini bahwa munculnya ini dari Big Bang, kemudian teori Darwin dan lain sebagainya. Itu tanpa kemudian menegasikan itu, agama bisa tetap kokoh dengan mengatakan apa yang disebut dengan kebetulan itulah yang sebenarnya desain dari Tuhan atau desain dari Allah. Jadi sesuatu yang supranatural itulah yang kemudian disebut dengan oleh saintis sebagai sesuatu yang sifatnya kebetulan belaka. Ini yang kemudian membuat beberapa saintisme itu mencibir agama dengan kata-kata seperti ini. Agama hanyalah ruang kosong di mana saintis belum meneliti dan belum menemukan sesuatu di ruang kosong itu. Jadi kata saintis, Tuhan itu hanyalah sesuatu hayalan bagi saintisme ini. Tuhan hanyalah hayalan bagi orang-orang yang mereka itu belum diteliti oleh sains. Ketika sudah ditemukan oleh sains, nanti ya sudah gugur keyakinan akan Tuhan itu. Itu biasanya cibiran dari saintisme. Tapi nyatanya sains memang pada akhirnya akan terbentuk pada satu ruang yang mereka hanya bisa mengatakan bahwa itu kebetulan belaka. Nah, itulah sebenarnya yang disebut sebagai saintisme metodologis atau naturalisme metodologis. Dia nggak boleh mengatakan bahwa penciptanya ini tidak ada, karena itu bukan wilayah dia. Dia mentok hanya mengatakan bahwa saya tidak tahu siapa penciptanya. Alam ini bagi saya hanya kebetulan belaka. Nah, naturalisme atau saintisme yang ontologis lah yang kemudian masuk ke perdebatan filosofis tentang siapa pencipta alam itu sendiri. Itulah yang kemudian menyebabkan mereka berkonflik dengan agama. Karena apa? Karena saintisme
memasuki wilayah yang sifatnya imateri, yang seharusnya tidak dimasuki oleh kalangan-kalangan saintisme. Nah, karena itu bagi mereka yang terbuka pandangannya, maka mereka akan tidak mempermasalahkan klaim-klaim dari agama, karena bagi mereka, mereka tidak memiliki kapasitas dan pengetahuan tentang klaim-klaim itu. Bahkan bagi mereka, klaim-klaim itu terserah. Sehingga ada satu diktum dalam filsafat, ada yang namanya konteks discovery of discovery, ada yang namanya konteks of justifikasi. Konteks of discovery ini kata para saintis terserah didapatkan dari mana. Yang penting konteks of justifikasinya bersifat ilmiah. Jadi yang penting saya menemukan satu teori yang bisa berjalan dan dibuktikan secara ilmiah. Dapatnya dari mana itu ya terserah, discovery-nya dari mana itu terserah. Jadi dapatnya dari mana ya terserah. Karena itu misalnya ada satu kasus yaitu Abdus Salam, seorang Ahmadiyah yang pada tahun 1979 menerima hadiah Nobel Fisika bersama seorang non-muslim yang namanya Sheldon Glasgow dan Stephen Weinberg. Abdus Salam ini menemukan satu teori bersama seorang non-muslim, Stephen Weinberg, yang konteks of discovery-nya berbeda. Teorinya sama, tapi bagaimana menemukannya berbeda. Karena Abdus Salam justru menemukannya dari Al-Quran. Ada yang menemukannya dari mimpi. Ya terserah. Yang penting bisa dibuktikan secara ilmiah, karena sains tidak masuk ke wilayah itu. Tidak masuk ke konteks of discovery. Bagaimana cara menemukannya terserah, yang penting bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, ketika pandangannya terbuka seperti itu, ya nggak ada masalah ini. Jadi teori penciptaan itu kemudian bisa saja diyakini oleh seorang agamawan sembari dia tetap menjadi seorang yang taat kepada sains. Karena bagi dia yang menciptakan Allah, kemudian Allah menciptakan hukum sebagaimana kemudian diyakini dan dijelaskan oleh sains. Saintis juga tetap bisa menjadi seorang yang beragamawan, seorang yang beragama, karena di samping mereka meyakini sains dengan segala kegagahannya, sains hanya bisa mengatakan bahwa segala sesuatu ini diciptakan karena kebetulan. Dan bagi saintis yang mau beragama, dia bisa meyakini bahwa kebetulan itu adalah Allah, dan ini justru lebih rasional daripada mengatakan kebetulan. Maka lebih rasional mengatakan bahwa ini ada penciptanya, yang pencipta itu di luar logika saintifik, bukan di luar logika, tapi di luar logika saintifik. Karena itu disebutnya bukan irasional, tapi suprarasional. Bukan tidak masuk akal, tapi karena ketinggian akal, kira-kira seperti itu. Karena itu posisi keyakinan saintis kepada agama itu sebenarnya menjadi penting untuk apa? Untuk menjaga nilai-nilai yang tidak ada pada sains. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai etis, nilai-nilai moral. Agar kemudian temuan tentang bom nuklir tidak digunakan untuk membunuh dan berperang, maka butuh kehadiran agama. Karena moral itu tidak ada pada sains. Sains itu bebas nilai. Sains menemukan nuklir itu mau dipakai untuk listrik atau dipakai untuk senjata, itu ya bukan wilayah sains. Karena itu penting kehadiran agama di sini, keyakinan tentang Tuhan, untuk kemudian membuat seorang saintis tidak bermoral yang buruk. Jadi ketika dia menemukan nuklir misalnya, dia tidak mau nuklir itu digunakan untuk senjata, tapi mau hanya digunakan untuk listrik dan kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, itu agama yang membuat seorang saintis bisa melakukan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah tentang kausasi. Ini yang biasanya mukjizat. Mukjizat itu nggak masuk akal, tidak logis, tidak saintifik. Mengapa? Karena klaimnya bahwa apa yang disebut sebagai hukum alam itu bersifat tertutup dan mengikat. Itu bersifat mengikat dan tertutup, sehingga tidak ada ruang bagi mukjizat. Padahal apa yang disebut dengan hukum alam itu
sebenarnya memiliki keterbukaan untuk hal-hal yang sifatnya mukjizat. Karena kenapa? Karena apa yang disebut dengan hukum alam itu berasal dari induksi dengan mengidentifikasi pola-pola dalam data-data empiris yang dengannya kemudian kita bisa memprediksi, bukan memastikan sebenarnya, apa yang kemungkinan besar akan terjadi dengan eksperimen yang diulang-ulang. Jadi saya kasih contoh, misalnya begini. Kita bikin sampel tentang kemungkinan siapa yang menang pada tahun 2024 di pemilihan presiden. Ada sains yang berbasis survei yang meneliti tentang itu. Kemudian menemukan kemungkinan yang akan menang adalah si B berdasarkan sampel yang sudah dikumpulkan dari survei. Karena itu kemudian ada peluang error, margin error. Karena kenapa? Karena dia berbasis kepada survei, berbasis mengulang-ulang sesuatu. Sehingga kemungkinan hukumnya adalah itu. Padahal dia bukan hukum, dia hanyalah teori. Misalnya, kalau saya menjatuhkan sesuatu dari atas, pasti jatuh ke bawah. Itu kan berdasarkan eksperimen yang ada. Tapi tidak menutup kemungkinan ada sesuatu yang ketika diletakkan dari atas, dia tidak jatuh ke bawah. Dan itu tidak boleh ditolak oleh saintis. Mengapa? Karena dia berbasis induksi yang mengulang-ulang sesuatu yang ujungnya bukan kepastian. Semakin besar yang disurvei, semakin dia valid sebagai teori, tapi bukan sebagai hukum. Jadi, apa yang disebut dengan hukum alam itu hanya berdasarkan induksi atau survei yang sifatnya tidak bisa memastikan, tapi hanya bilang bahwa jika faktor A tercukupi, kemungkinan besar B akan terjadi. Bukan jika A tercukupi, maka pasti B terjadi. Enggak. Karena itu, kritik dari kalangan-kalangan beragama atau teistik itu menyasar tentang determinisme dan universalisasi hukum alam. Bahwa hukum alam itu bersifat universal dan mengikat, itu yang dikritik. Jadi, bagi dalam kerangka teisme, jangankan mukjizat, keteraturan dari apa yang kerap disebut dengan hukum alam itu sendiri juga disebabkan oleh yang supranatural, karena fenomena material pada esensinya hanyalah manifestasi atau tajalli dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gak ada yang disebut dengan hukum alam, yang ada disebut dengan keteraturan alam atau regular of nature atau sunnatullah fil alam. Jadi yang gak ada yang mengikat, mungkin saja ada mukjizat. Karena kenapa? Karena segala sesuatu yang disebut dengan teori itu ada, segala sesuatu yang disebut dengan hukum itu bukanlah hukum, itu hanya teori belaka. Jadi itu hanya teori berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan 1000 kali selama 100 tahun. Benda yang dilempar ke atas pasti jatuh ke bawah. Tapi itu berdasarkan pengulangan-pengulangan yang tidak bisa memberikan kepastian. Bisa jadi ada sesuatu yang belum ditemukan karena memang pengulangan-pengulangan itu tidak menyasar kepada sesuatu yang belum ditemukan itu sendiri. Contoh kasarnya seperti ini. Faktanya ada seseorang yang namanya Ibrahim yang dimasukkan ke api dan dia tidak terbakar. Maka bagaimana sains berbicara tentang ini? Maka kemudian dicarilah teori dan kemudian menemukan teori baru. Karena itu irregularitas, sesuatu yang tidak reguler, itu bisa saja terjadi dan saintis tidak boleh menolak itu. Karena sains itu berbasis kepada fakta. Ketika ada fakta bahwa ada yang namanya Ibrahim yang tidak bisa dibakar oleh api, maka tugas sains hanya meneliti. Bukan mengatakan Ibrahim pasti bohong. Enggak. Karena faktanya juga begitu. Begitu kira-kira kasarnya. Sehingga mukjizat itu tidak seharusnya ditolak oleh sains
saintis, karena saintis itu penelitiannya berbasis kepada induksi. Nah, itu kira-kira apa yang bisa saya sampaikan. Tapi untuk melengkapi mungkin sedikit lagi, selain relasi konflik, ada relasi independensi. Artinya agama dan sains berjalan sendiri-sendiri saja. Tidak usah saling memburukkan, tapi tadi yang disebut oleh Pak Fahruddin Faiz, sekularisme modern. Ya udah jalan sendiri-sendiri. Nggak usah bergabung, tapi nggak usah menegasikan. Ini ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Kemudian akan terjadi peradaban yang sekuler atau agamis. Ada peradaban yang sangat agamis, tapi tidak ada sentuhan-sentuhan sains. Ada peradaban yang sangat sekuler, tidak ada nilai-nilai spiritualitas di dalamnya. Sehingga kemudian akan berkembang satu peradaban yang tidak bermoral, karena sekularitasnya. Ada berkembang peradaban yang sangat agamis, tapi tidak rasional, tidak ilmiah, karena tidak ada sentuhan ilmiah. Misalnya apa? Peradaban yang dipenuhi oleh mitos-mitos. Nah, kemudian yang selanjutnya, karena itu daripada independensi, paling tidak dialog lah. Agama dan sains ini saling berdialog, saling mengisi satu sama lain. Agama dengan perspektifnya sendiri, sains dengan perspektifnya sendiri. Atau syukur-syukur bisa sampai pada tingkatan integrasi, menyatukan antara agama dan sains. Walaupun integrasi ini juga dianggap bermasalah, karena keduanya memang berbeda. Sehingga yang terbaik adalah dialog, di mana keduanya saling mengisi satu sama lain. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, walaupun agak kemana-mana, itu ya karena memang tadi sebenarnya secara rapi sudah disampaikan oleh Pak Fahruddin Faiz, jadi posisi saya hanya memberikan kasus-kasus atau sejarah-sejarah tentang apa yang dijelaskan oleh Pak Fahruddin Faiz tadi. Itu mungkin kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Habib Hussein yang telah memberikan pemaparan materinya. Sedikit kesimpulan dari saya, yaitu tentunya Islam juga menyumbang banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang menghasilkan sains-sains. Tentunya ada banyak ilmuwan-ilmuwan muslim yang mempunyai pengaruh besar dalam ilmu pengetahuan. Sejumlah disiplin ilmu ini juga lahir dari ilmuwan-ilmuwan muslim, baik di bidang kedokteran, kemudian pengetahuan umum, bahkan di algoritma dan lain sebagainya.